Oke, untuk manipulasi dictionary kita akan membahas basicnya dulu ya, bentuk dictionary, siapa tahu lupa. Kemudian cara menambahkan, cara mengakses, terus ada additional, try catch nanti, dan juga ada pembahasan soal. Ini kita gunakan loop ya, tetap manipulasinya tetap kita coba kombinasikan dengan loop. Yang pertama basic dictionary ya. Di sini sudah saya buat untuk struktur data dictionary ini menyimpan key dan value gitu ya. Key dan value. Nah, jadi untuk mengindeks tiap elemen, elemen itu biasanya disebut value, itu digunakan indeksnya adalah key ya. Oke. Misalkan seperti ini cara penulisannya menggunakan kurung kurawal. Maka yang di depan ini adalah key. Ini bisa integer, bisa string, bisa float. Float bisa nggak ya? Bisa ya kayaknya. Kemudian dipisahkan oleh titik 2. Nah, setelah titik 2 ini adalah value-nya. Nah, kemudian jadi ini satu elemen gitu ya. Satu pasang ini satu elemen. Koma, jeruk, titik 2 15.000. Key-nya jeruk, value-nya 15.000. Key-nya kuaci, value-nya 2.000. Jadi ada 3 pasang ya di dictionary daftar harga. Kalau di print hasilnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini juga bisa kita cek len-nya, print, len, dictionary-nya. Karena sama-sama struktur data berarti mirip dengan list ya. Oke, len-nya 3 ya, hitungannya ada 3 elemen. Oke, kita hapus dulu. Ini dictionary. Nah, sekarang gimana cara menambahkan elemen ke dictionary? Untuk basicnya dulu ya, adalah cara menambahkannya. Menambahkan berarti belum ada ya, belum ada. Nah, berarti kita caranya adalah dictionary, maksudnya nama variabelnya ya, vardic gitu ya. Vardic, kita pakai kurung siku. Nah, yang di dalam kurung siku ini adalah kita inputkan apa? Key-nya. Inputkan key-nya. Kita tuliskan input key-nya, kemudian kita assign dengan nilai inputkan value-nya. Nah, seperti ini untuk sintaks menambahkan elemen ya. Dan dari satu nilai. Kita coba dulu aja. Untuk daftar harga tadi ada 3 elemen. Coba kita masukkan elemen baru. Misalkan manggis, jeruk, kuaci sudah ada, kita coba melon gitu ya. Nah, cara menambahkannya nama variabel dictionary, kemudian kurung siku, key barunya, kemudian kita inputkan value barunya. Nah, misalkan harganya adalah 20.000. Oke, sekarang kalau kita print daftar harga in tambah 1 gitu ya, tambah 1 elemen. Nah, melon sudah bertambah ya. Oke, ini kalau 1. Nah, gimana kalau kita mau melakukan iterasi? Nah, seperti biasa kalau misal kita ingin beberapa nilai, misalkan nambah 2 aja ya, biar nggak banyak-banyak. Kita pakai for gitu ya. N-nya 2 ini misalkan dengan input gitu ya. Dengan input, maka kita for i in range n 2 kali kita mau menambahkan. Nah, caranya ya sama persis ya. Coba kita copy aja sama persis, kita masukkan loop, jangan lupa indentasi. Nah, bedanya adalah di sini yang mau kita masukkan itu apa? Ya, yang mau kita masukkan berarti kan bisa jadi inputan juga gitu kan. Nah, inputan juga berarti enaknya kita bikin variabel saja ya. Ketika sama dengan input kemudian v atau value-nya sama dengan input. Nah, karena kita sudah tahu kita bentuknya key-nya mau string nama buah, value-nya kita mau harga, berarti ini bisa kita langsung seperti ini ya, biar sesuai. Nah, K adalah input baru nanti berupa buah,
V adalah input baru berupa harga. Nah, maka di sini untuk di dalam iterasi penambahan elemennya kita inputkan K, di sini kita inputkan V. Oke. Nah, selanjutnya kita nanti bisa print kondisi untuk dictionary terbaru. Daftar harga. Oke. Ini biar nggak bingung, kita tambahkan variabel banyak elemen. Kemudian input, berarti di sini adalah key atau buah gitu ya. Buah. Kemudian di sini V ini adalah harga. Oke. Kita coba. Nah, ini dua baris ini mengeksekut yang di atas tadi. Sekarang N mau masukin berapa? Misal 2 saja ya. 2. Oke. 2 berarti kita masuk iterasi 2 kali. Nah, untuk inputan yang pertama kita mau buah apa nih? Nambah. Misalkan anggur. Anggur. Nah, kita bisa masukkan harganya adalah misal anggur mahal ya. 30.000 ini. Nah, dia sudah selesai. Iterasi pertama sudah tersimpan di dictionary. Sekarang lanjut ke iterasi kedua ya. Kita perlu nginputin nama buah lagi ya. Apa misalkan nanas. Nanas sudah ada belum? Belum ya. Nanas misalkan murah ya, nanas 5.000. Nah, karena kita cuma masukin 2 elemen baru, berarti cuma 2 kali ya iterasinya, 2 kali. Nah, kita cek untuk dictionary terakhir ya, ini ternyata sudah bertambah anggur dan nanas. Nah, ini tadi cara menambahkan elemen baru kalau dengan loop gitu ya. Daftar harga tambah 1 elemen, enggak ya, ini tadi tambah n elemen ya, nggak usah kita ulangi ya, ini cuman masalah print aja. Oke, nah sekarang ini tadi sudah ada dictionary-nya gitu ya, sudah ada dictionary. Nah, gimana kalau kita mau membuat dari awal, dictionary kosong gitu ya. Misal daftar harga 2 gitu ya, daftar harga 2. Nah, kita bisa menambahkan elemen ke dictionary kosong. Itu sama halnya dengan di sini tadi ya. Nah, sama halnya dengan di sini tadi bisa gitu ya. Kalau kita mau nginputin stringnya satu-satu, atau kalau kita sudah, misal kita sudah punya list buah gitu ya. Misal list buahnya saya ambil dari sini gitu ya. Ini kan baru ya, dictionary-nya nanti baru manggis, nanas, kemudian jeruk gitu ya. Atau ganti aja, jangan buah biar beda, list sayur. Oke. Misalkan wortel, kemudian buncis, kemudian sawi. Oke. Daftar harga 2, tadinya dictionary kosong, list sayur. Ini nanti akan kita jadikan key, kemudian list harga. Ini akan kita jadikan value gitu ya. Misal wortel adalah 5.000, buncis 3.000, kemudian sawi 2.000 gitu ya. Nah, kita juga bisa menambahkan elemen baru kalau kita sudah punya list terlebih dahulu ya. Tentu saja pasangannya harus ada key, ada value untuk dictionary. Nah, caranya seperti apa? Ini karena kita sudah tahu ukurannya 3 gitu ya. Berarti kita bisa lakukan iterasi for i in range misalkan 3 gitu ya. Atau kalau mau agak otomatis kita bisa n sama dengan len list sayur atau list harga, salah satu. Yang penting apa? Ukurannya harus sama ya, karena kan sepasang. Oke, di sini kita for i in range n. Nah, kita mau tambahkan. Yang kita mau tambahkan tadi kan dictionary kosong ya. Nah, cara menambahkan tadi seperti apa? Kurung siku ya. Kemudian apa? Item yang kita jadikan key. Nah, berarti dari list sayur ini
kita bisa akses indeks pertamanya. Nah, berarti kan ini berjalan I dari 0 sampai N-nya ada 3. Ada 3 elemen, berarti 0 sampai 3 alias indeksnya 0, 1, 2 ya. Berarti di sini kita akan mengakses list sayur pertama, wortel gitu ya. Nah, jangan lupa untuk menambahkan elemen kita perlu juga tambahkan value-nya. Berarti tidak lain adalah list harga dengan indeks yang sama juga. Nah, ini akan dilakukan sampai N kali ya, sampai kita mengiterasi semua di list sayur dan di list harga. Sekarang coba kita cek untuk daftar harga tambah N elemen dari list, panjang banget ya. Oke, ini saya run. Nah, ini saya pindah ya, saya cut supaya saya tidak perlu mengulang input-input. Saya paste di sini. Oke, daftar harga tambah N elemen dari list. Oke, kita execute. Jadi ini nggak pakai input ya, statis. Oke, ternyata kepanjangan nggak kelihatan daftar harga dari list, gini aja ya, dari list. Oke, nah di sini kelihatan ya, daftar harga tadinya dictionary kosong, ternyata kita berhasil menambahkan melalui iterasi di sini dengan sesuai urutan yang ada di kedua list ini ya. Jadi yang di sini adalah list berisi key, gitu. Yang di sini list berisi value. Oke. Nah, manggis 2000, jeruk 1500, daftar harga 2 kosong. Oh, salah ngeprint. Ini harusnya daftar harga 2. Oke, wortel, buncis, sawi. Oke, sesuai ya. Kemudian sekarang kita akan mengakses elemen, ini lebih mudah lagi. Sintaksnya adalah variabel dictionary, nama dictionary-nya kita akses dengan cara apa? Kita panggil key-nya. Ya, kita panggil key-nya. Seperti ini. Nah, ini nanti akan mengoutputkan nilai value-nya. Misalkan untuk mengakses satu item dari dictionary yang kita sudah punya ya. Nah, untuk satu item berarti kita bisa print daftar harga 2. Kalau seperti ini berarti kita ngeprint dictionary. Nah, kalau memanggil berarti daftar harga 2 kurung siku. Nama key-nya berarti apa? Misalkan buncis. Nah, gini ya. Coba kita tambahkan string biar harga buncis gitu ya, harga buncis. Kemudian diikuti memanggil dictionary dengan key buncis. Coba kita cek. Nah, keluar nilainya 3000 ya. Jadi cara mengakses itemnya seperti ini. Kemudian ada juga kita bisa mengakses dictionary, mengembalikan list key dan list value. Itu adalah metodenya dengan seperti ini. Misal menggunakan dictionary yang sudah kita buat. Nah, dengan cara kita memanggil .keys dalam kurung, gitu ya. .keys dalam kurung. Kemudian untuk value itu kita dengan cara .values. Oke. Kita bisa print list keys. Kemudian di sini print list values. Oke. Nah, di sini ya. Ternyata apa yang terprint? Ada tambahan keterangan ya, ada tambahan tipe data bahwa kalau kita manggil daftar harga 2.keys method ya, memanggil keys gitu ya, ternyata outputnya berupa dict-keys. Jadi ini bukan list ya, ini bukan list. Nah, melainkan tipe datanya adalah dict-keys atau dict values. Nah, kalau kita maunya list, maka ya kita tinggal convert ya, kita jadikan list. Nah, kurungnya ini juga bisa kita jadikan list.
kita execute. Nah, ini baru menjadi list seperti biasa. Nah, jadi ini mengakses satu elemen seperti ini, mengakses keseluruhan key dan value juga seperti ini. Nah, karena ini pasangan, kita juga bisa mengakses per pasang gitu ya. Oke, kemudian ini akan saya tambahkan, ini nggak spesifik di dictionary, tapi akan sangat berguna. Try catch adalah skema untuk kita menemukan error dan juga memberi solusi kalau kita ketemu error gitu. Error apa maksudnya? Maksudnya seperti ini. Misal tadi kita punya dictionary daftar harga 2, isinya seperti ini ya. 3 elemen, 3 pasang. Nah, misalkan daftar harga 2, ini kita mau mencari nilai yang tidak ada. Ya, yang ada cuma bunci sawi wortel gitu kan. Bunci sawi wortel, kita mau cari misal terong gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau ini kita cari ya? Terong nggak ada, kita cari di dictionary daftar harga. Nah, dia akan error ya. Errornya apa? Key error, key-nya nggak ada ya. Nah, akan tetapi ya, kadang kita tuh perlu ngecek gitu ya. Kita perlu ngecek di dictionary ini ada atau tidak. Kita cuma pengen tahu ada atau tidak. Nah, berarti kan kita perlu ketemu dengan error ini untuk tahu, oh terong ini nggak ada, gitu kan. Terong ini nggak ada. Daripada apa? Daripada kita harus mengiterasi misalkan daftar harga 2.keys ini, terus habis itu kita harus ngecek ya, if terong gitu ya, if terong in daftar harga 2.keys print terong ada gitu ya, else. Nah, ini untuk satu elemen aja kita perlu if else seperti ini ya, else print terong tidak ada. Oke, ini tadi error ini. Nah, terong tidak ada. Seperti ini bisa juga kalau cuma mau ngecek. Nah, tapi kalau selain mau ngecek, kita tuh mau nambahin gitu ya, maka ini akan lebih enak kita pakai try catch gitu ya. Nah, ini saya hapus dulu. Kalau mau diikuti juga boleh. Nah, gimana caranya? Tadi di sini kan error ya. Nah, try catch itu caranya adalah seperti ini sintaksnya. Try, ini artinya kita mencoba. Mencoba. Nah, mencoba mengeksekut apa? Mengeksekut apapun gitu ya. Apapun. Misal ini ya, yang tadi kita sudah tahu kalau dia error, daftar harga 2 terong, nggak apa-apa ya, kita try nggak apa-apa. Ini. Nah, kalau ini error gitu ya, kalau ini error maka kita lakukan ya apa yang mau kita lakukan gitu ya dengan accept titik 2 enter. Nah, misalkan tadi ya print terong tidak ada. Tidak ada terong. Nah, seperti ini. Nah, jadi mirip if else kalau cuman ngeprint ya. Tapi kalau kita mau menambahkan value gitu ya, ini lebih enak gitu ya. Nah, misalnya daftar harga 2 terong, kalau dia error, maka dia akan pindah ke accept, kita bisa apa kan? Kita bisa isi dengan suatu nilai. Misal daftar harga 2 terong sama dengan 2.000. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa print daftar harga 2. Nah, akan tertambahkan nilai 2.000. Nah, ini akan menguntungkan loh, Bu, apa bedanya dengan if else gitu ya. Ini akan menguntungkan kalau kemudian yang kita coba ini adalah eksis gitu ya. Misalkan wortel, try wortel berarti kita nggak ngapain gitu ya. Kita bisa, misalkan kita bisa print di sini. Nah, misalkan ini kita fleksibel gitu ya, item sama dengan ketika terong gitu ya.
maka dia di sini adalah item, di sini kita print item, gitu kan. Except kalau nggak ada kita bisa tambahkan. Nah, kita coba untuk daftar harganya kita execute ulang di sini biar ke refresh, belum ada terongnya. Oke, berarti sekarang belum ada terongnya. Kita mau mencoba ya, try. Apakah di daftar harga 2 ada terong, gitu kan? Oh, error gitu ya. Oh, kalau error kita masuk ke sini kita tambahkan harga baru. Nah, akan tetapi nanti kalau misal kita mau menambahkan di sini yang sudah ada gitu ya, maka di sini kita bisa lanjutkan ya. Di sini tidak error, maka kita lanjutkan untuk perintah yang di situ. Oke, ini kita execute aja. Oke, terongnya tertambah. Jadi tidak ada error ya. Daripada kalau pakai if else error terus gimana? Bingung ya. Oke, ini try catch. Kemudian ada lagi adalah list comprehension. List comprehension ini mirip dictionary comprehension maksud saya. Ini mirip list comprehension. Di sini contohnya ada, tadi kita sudah tahu bahwa untuk membuat dictionary kita bisa gunakan list key dan list value gitu ya. Nah, yang kita lakukan tadi adalah kita iterasi ya, iterasi dengan for seperti ini. Nah, sama halnya dengan list, kita bisa melakukan dictionary comprehension. Nah, akan tetapi hati-hati, yang kita append ini adalah 2 item. Nah, ini saya hapus dulu biar kebayang ya. Jadi ini dimulai dengan dictionary kosong. Kita ikuti polanya di sini adalah for i in range n. Kita mau menambahkan sebanyak n. Nah, n-nya kita misal pakai len gitu ya. Len harga. Oke. Nah, berarti kita tulis dulu for-nya, for i in range n. Oke. Nah, yang mau kita tambahkan kita taruh di depan spasi ini ya. Nah, satu elemen di dictionary tadi ada key titik 2 value, berarti kita perlu seperti ini ya. K.2 V. Nah, K-nya apa, V-nya apa ya. K-nya ini kan tidak lain kita mengiterasi si barang ya. Barang. Nah, dengan apa? Dengan indeks sesuai I. Oke, kemudian untuk value-nya berarti kita letakkan di sini harga dengan apa? Dengan indeks sesuai I. Ini dictionary comprehension. Coba kita execute. Nah, akan menjadi satu dictionary baru sudah tertambahkan nih lainnya. Oke, ini bisa kita jeda sebentar. Silahkan disimak soal nomor 2 bisa dikerjakan dulu. Oke, untuk soal ini kita bisa lihat bahwa sebuah sistem registrasi menyimpan nama gitu ya. Kalau namanya sudah pernah disimpan, maka dia akan di-outputkan dengan tambahan concatenation berupa angka di belakangnya gitu ya. Kalau belum pernah disimpan, maka dia akan mengoutputkan oke. Gitu ya. Nah, langsung saja kita coba untuk implementasinya. Redundant registrasi ini lebih cocok, lebih enak emang kita pakai dictionary karena tadi ya kita bisa ngecek apakah sudah ada atau belum. Nah, idenya implementasi saya adalah karena ini meminta input bebas banyaknya, berarti kita perlu pakai input integer gitu ya. Input kita convert menjadi integer. Nah, untuk menyimpan nama itu kita perlu bikin dictionary dulu ya. Oke, kosong gitu ya. Nah, kemudian untuk setiap nama gitu ya, kita akan coba masukkan ke dictionary ini ya. Kita akan coba masukkan ke dictionary. Berarti sekarang saya bisa pakai for i in range n gitu ya. Nah, ini akan mengiterasi setiap input di sini. Nah, untuk implementasi saya, untuk satu kali input akan saya langsung outputkan. Nah, itu nggak masalah ya. Mau dibaca semua, baru di outputin 4, atau dibaca satu, di outputin 1, nggak masalah. Yang penting apa? Yang penting database-nya benar. Oke. Nah, di sini
iterasi sebanyak n, gitu ya. Seperti halnya kita mau menginputkan ke dictionary tadi, kita perlu menginputkan key dan juga value. Nah, di sini yang akan saya jadikan key, ini adalah namanya. Ya, jadi, nanti untuk database dia akan menyimpan seperti ini formatnya. Key-nya adalah nama. Nah, kemudian untuk value-nya ini adalah count-nya. Nah, jadi kita jadi bisa tahu nama ini sudah berapa kali muncul. Nah, coba untuk lebih jelasnya kita kembali lagi ke loop-nya. Nah, karena kita perlu nama, berarti kita perlu inputkan. Misalkan di sini nama, gitu ya. Nama sama dengan input, karena nama string berarti tidak perlu kita convert. Nah, tadi yang dilakukan adalah dia akan ngecek ya ke database apakah nama yang dimasukkan itu sudah ada apa belum. Nah, itu kita bisa manfaatkan try dan catch yang tadi kita sudah coba gitu. Nah, berarti try yang pertama apa? Kita coba panggil ya. Di DB ini dengan nama yang barusan kita input itu ada atau tidak. Jadi ini sekedar manggil ya. Cek apakah sudah ada di DB. Cek apakah nama sudah ada di DB. Nah, logiknya kalau DB-nya masih kosong berarti di sini belum ada ya, maka dia akan error gitu kan. Nah, tapi kan tadi kita belajar kita pakai except, maka nggak masalah, tinggal kita apakan? Kita masukkan ke database gitu ya. Nah, sekarang berarti tinggal kita masukkan database nama. Nah, count-nya berapa? Count-nya adalah 0. Loh, kenapa 0, Bu? Gitu kan. Nah, karena kita lihat di sini ya. Untuk nama yang muncul 2 kali, misalkan ini ya, ABACABA, ABACABA, dia dinamakan ABACABA1. Nah, berarti untuk nama yang masuk pertama kali itu dia masuk ke count 0 gitu ya. Untuk nama yang sama masuk kedua kali dia masuk ke count 1. Berarti kalau masih baru banget masuk ya di sini habis error dicek nggak ada, kita masukkan berarti count-nya 0. Oke, ini kalau tidak ada gitu kan. Kita sudah bisa menambahkan ke database, kita bisa outputkan apa tadi yang diminta adalah oke. Nah, gimana kalau dengan yang sudah ada gitu ya. Misal tadi ABA, CABA sudah masuk, count-nya 0, kita print oke. Nah, kalau sudah ada, misal untuk inputan yang ketiga ini ya, ABA, CABA masuk lagi. Nah, kalau sudah masuk berarti ketika nama ini adalah ABA, CABA lagi, kemudian kita masuk ke try, kita coba DB kurung siku nama, berarti ini tidak error ya kan. Nah, kalau tidak error berarti kita bisa apakan? Kita bisa hitung ya, dia sudah berapa kali muncul di database atau dictionary tersebut. Nah, saya akan bikin variabel misal n redundant, number of redundant gitu ya. Nah, number of redundant itu tidak lain bisa kita akses dari apa? Nilai yang kita assign tadi. Nah, berarti gimana caranya? DB kurung siku yang mau kita akses nilai count dari siapa ya? Dari si nama yang barusan dimasukkan, gitu kan? Nah, n redundant berarti DB nama itu berarti 0 gitu ya. Kalau si ABA CABA masuk untuk yang kedua berarti dia masih 0. Nah, yang kita inginkan adalah kita menambahkan dengan 1, ya kan? Nah, sehingga untuk posisi sekarang ya, posisi si nama yang sudah redundant itu sekarang berubah ya, berubah. Nah, berarti DB nama sama dengan sekarang jumlahnya sudah bertambah, yakni sejumlah redundant. Oke, berarti ini database-nya sudah terupdate ya. Ini menambah count-nya saja ya, count atau value. Nah, yang di sini kita mengupdate ya, mengupdate
value. Oke. Oke. Nah, sekarang database-nya sudah terupdate, jangan lupa untuk di-outputkan tadi ya. Ketika masuk kedua kali yang di-outputkan adalah ABAC-ABA 1. Nah, ABAC-ABA 1 itu kan tidak lain adalah posisi counter dari n redundant, atau bisa kita print dalam kurung nama, ya kan? Kita pakai concat ya, kita concatenation dengan apa? Dengan n redundant. Langsung ya, nggak pakai spasi sesuai di sini. Mintanya nggak pakai spasi. Nah, akan tetapi n redundant, ingat n redundant ini adalah apa? N redundant adalah integer ya. N redundant adalah integer 0 tambah 1. Nah, maka kalau string mau kita concatenation, kita harus sesuaikan ya. String ditambah string. Oke, ini mengoutputkan. Output nama plus counter redundannya sudah berapa. Oke. Coba kita execute. Nah, yang pertama dia berapa? Mintanya inputnya adalah 4. 4. Oke, nah yang pertama inputnya adalah ABACABA. ABACABA. Ini langsung output ya, di saya langsung output. Oke, outputnya oke. Benar ya. Yang kedua inputnya ACABA. ACABA. Harusnya oke juga. Oke juga. Kemudian yang ketiga inputnya ABACABA lagi. Nah, ini redundant ya. ABACABA. Ini redundant berarti harusnya plus 1. Oke, berarti dia masuk ke sini ya. Sudah ada redundannya ditambah, kemudian diupdate, kemudian di print gitu ya. Kemudian yang terakhir baru, kalau baru mah mudah ya, ACAB pasti dia oke karena belum ada. Nah, ini ya. Silahkan bisa dicoba untuk input 6, saya yakin juga bisa bekerja dengan baik.